Pertanyaannya Pak, jika Bapak terpilih dan insya Allah terpilih, apa yang kegiatan-kegiatan, rencana-rencana apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi defisit pembayaran kita, dan juga yang kedua, bagaimana meningkatkan pendapatan dan juga daya beli masyarakat di saat ekonomi melemah seperti sekarang, Pak. Terima kasih. Pegang dulu yang penting. Langsung jawab buat Jepri. Ini namanya Jepri yang suka japri. Jadi Bung Jepri, tanpa bermaksud berkampanye, karena ini pasti banyak panwas di belakang. Karena ini kampanye atau kuliah umum? Kampanye atau kuliah umum? Kuliah umum, Bapak Panwas, saya jawab ya. Jadi salah satu yang melandasi bahwa kita, kenapa dolar kita ini selalu menjadi fluktuatif dan membebani sektor ekonomi kita, karena kita kurang pemberdayaan kepada ekonomi rakyat, khususnya kepada wirausaha-wirausaha, baik wirausaha muda, wirausaha pemula, UMKM, ibu-ibu, emak-emak, tidak diperhatikan. Karena semua sektor kita akhirnya mengimpor. Banyak barang-barang yang kita bisa produksi sendiri, tapi kita impor, sehingga kalau naik dolarnya kita juga akan berat. Kita lihat minyak dan gas bumi, tadi ngomong mengenai BBM. Padahal kita punya potensi yang luar biasa, betul nggak? Itu kita punya banyak energi nggak di sini? Tapi belum terkelola dengan baik. Nah, insya Allah ke depan kami yakin siapapun pemimpinnya ke depan, saya yakin siapapun pemimpinnya, karena sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nyantai aja, nyantai, nggak usah tegang ya. Yang diatur oleh manusia hanya ikhtiarnya. Rezeki tidak akan pernah ketukar, saya yakin itu. Pak Edi Santana tahu, dia pernah ikut dalam prosesi demokrasi. Kalau kita ikhlas, kita kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan ikhlas, Allah akan memberikan sesuai dengan ikhtiar kita. Amin. Tapi saya yakin kalau ekonomi kita diurus dengan lebih baik, dolar bukannya semakin menguat, tapi justru semakin stabil. Karena ekonomi kita berpusat kepada kekuatan sumber produksi nasional. Itu yang akan kita lakukan. Minyak kita akan kembangkan, pengolahannya juga ada. Jangan hanya kita mengekspor minyak mentah, tapi mengimpor minyak yang sudah disuling atau di refine. Jangan sampai seperti itu ke depan. Kita bangun industrinya, dan kita harus berpihak kepada ekonomi kepentingan nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sila kelima Pancasila, bahwa kita harus hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.